Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Jumpa lagi di channel Pojok Risau bersama saya Mr. Fikirman. Langsung saja, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kerisauan saya. Kerisauan saya yang selama ini terpendam dalam hati. Yang mungkin jika saya sampaikan mungkin bisa menjadi suatu opini yang bisa kita sama-sama bicarakan sehingga menjadi solusi untuk keadaan yang lebih baik. Saya ini orang awam, bukan ustadz apalagi ulama. Saya juga bukan pejabat dan bukan orang penting. Jadi yang namanya orang awam, saya ini adalah orang yang dengan keterbatasan ilmu, orang yang dengan keterbatasan pengetahuan, tidak punya kuasa apa-apa. Saya di sini hanya menyampaikan keresahan saya saja dan tidak membenarkan suatu hal apapun. Saya itu kalau pergi ke masjid, sholat berjamaah, mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah itu alhamdulillah masjid saya walaupun tidak dekat dengan rumah itu, alhamdulillah jamaahnya untuk sholat fardu selalu ramai. Nah ada beberapa kali ketika saya sholat itu bertepatan dengan seorang jamaah yang saya beberapa kali ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid saya itu bertepatan berada di samping beliau. Nah, setiap kali saya bertepatan berada di samping beliau, itu saya selalu merasa itu terganggu. Terganggunya kenapa? Karena suara bacaannya itu terlalu besar. Jadi saya itu kan, kata ustadz kita kan, sholat itu harus fokus, harus khusyuk ya. Harus khusyuk. Nah, tapi misalkan ketika sholat zuhur itu kan itu bacanya imamnya kan bacaannya sir itu. Jadi tidak dibesarkan suaranya. Maka ketika dimulai sholat berjamaah itu dengan takbiratul ihram, lalu dia mulai membaca Al-Fatihah, itu suara itu terdengar sampai ke kuping saya. Yang saya tahu itu kata ulama-ulama kita, memang kita tuh boleh mengalafazkan bacaan-bacaan Al-Fatihah kita ataupun bacaan-bacaan Al-Quran kita dalam sholat kita, tapi cuma sampai didengarkan dengan kuping kita sendiri saja, tidak sampai dengan kerasnya disampaikan sampai dengan terdengar kuping tetangga-tetangga di samping jamaah kita. Nah, ini gimana ya saudara-saudara muslimku? Apakah saya salah? Karena setiap kali saya berada di samping beliau, saya selalu merasa terganggu. Bukan hanya Al-Fatihahnya saja yang keras. Waktu rukuknya dia baca dengan agak keras juga. Waktu i'tidalnya juga begitu. Waktu sujud apalagi. Sampai-sampai saya lupa apa yang saya bilang dalam sholat saya. Karena saya terdengar oleh bacaan-bacaannya dalam sholat yang dikeraskan. Nah, mungkin dia nggak salah juga ya, saudaraku. Mungkin dia tidak sadar bahwa yang dia baca itu terlalu keras. Sampai tidak ada yang menegur, mungkin takut dia tersinggung ataupun kecewa. Nah, maka sampai sekarang pun asal berada di samping beliau, dia selalu melakukan seperti itu. Jadi ini saya sebenarnya risau, saudaraku. Saya merenung lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang mengalami hal yang sama pada saudara-saudara muslim sekalian yang lain. Mungkin ini bisa menjadi opini yang bisa kita bicarakan sama-sama untuk ada hal yang bisa lebih baik. Demikian kali ini dari saya. Saya mengucapkan minta maaf
Jika ada yang salah-salah, karena saya di sini hanya menyampaikan keresahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan keluarga kita untuk senantiasa diberikan kebaikan dan keselamatan hidup di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.